Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bebeda Jateng. Langsung saja, yang pertama ada uji untuk satu sampel. Di bawah ini ada tabel yang berisi sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya dalam satuan gram. Langsung saja ke pertanyaannya. Kita lihat di bawah ini. Perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya, kita ke variable view, kemudian langsung kita isi yang pertama. Di sini ada yang pertama ada berat, kemudian type-nya numerik, bitnya 8, desimalnya kita ganti menjadi 1, kemudian measure-nya kita ganti menjadi scale, dan kemudian kita langsung saja ke kita langsung saja ke data view. Langsung saja ya teman-teman, kita isi data yang ada di tabel tadi. Teman-teman bisa melihat, disimak. Kita input satu-satu karena gak bisa di copy. Kita input sampai semuanya terinput. Kemudian setelah kita input, kita langsung saja ke analyze. Pilih yang non parametric test, kemudian legasi dialog dan sampel KS. Kita tunggu, kemudian kita pindahkan berat ke sisi kanan, kemudian tes itunya kita ganti menjadi normal, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu prosesnya, dan ini sudah terlihat sampel Kolmogorov-nya terlihat pada kolomnya. Untuk pada kolom asim SIG 2-nya diperoleh nilai 0,200 untuk uji 2 sisi. Karena kasus ini uji 1 sisi, maka probabilitas menjadi 0,200 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,1. Maka didapat probabilitas di atas 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, untuk yang kedua ada uji data 2 sampel berhubungan atau dependent. Dengan contoh soal dapat dibaca seperti yang di atas ya teman-teman. Langsung saja ini kita ke SPSS, ke variable view. Kemudian langsung saja yang pertama di sini ada sebelum dan sesudah. Untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Kita ganti semua, yang sebelum dan sesudah juga kita ganti. Kemudian linknya kita ganti menjadi left semua. Kita ganti left. Kemudian measure-nya juga kita ganti scale. Langsung kita ke data view. Kita masukkan data yang tadi di soal, kita kopas saja. Kemudian kita ke analyze. Kita ke non-parametric test, kemudian ke legasi dialog, dan ke rejected sample. Kemudian di sini kita pindahkan yang sebelum. Kemudian pada tes ini, tes tipenya kita pilih yang Wilcoxon, lalu kita klik OK. Kemudian ini tesnya udah keluar, Wilcox Signal Rank Test. Di sini output dapat dilihat dari 10 datif ada
2 data negatif dan positifnya ada 8 data dan tidak ada yang sama. Dalam kasus ini yang diambil itu beda-beda negatif, berarti yang 4. Untuk keputusannya dapat dilihat di pada kolom asin ini bahwa untuk uji 2 sisinya kan 0,16. Karena kasus ini uji 1 sisi, maka probabilitas menjadi 0,16 dibagi 2, yakni 0,008. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada uji data sampel tidak berhubungan, yakni atau independen. Untuk soalnya bisa dilihat di atas ya teman-teman. Di sini ada salesman dan ada kelompok. Kemudian langsung saja kita ke SPSS dan kita ke variable view. Kemudian yang pertama di sini kita isi ada salesman. Yang kedua di sini ada kelompok. Untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Kemudian untuk value yang kelompok kita isi menjadi, kita ketikkan saja. Yang pertama ada pelatihan, kemudian kita add. Kemudian yang kedua di sini ada, kita ketikkan labelnya menjadi tanpa pelatihan. Kemudian kita add juga, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke align, kita ganti menjadi left. Measure-nya kita ganti scale, semuanya kita ganti. Langsung saja kita ke data view, kemudian kita kopas tadi data yang ada di label. Kita kopas. Kemudian yang kelompok kita tinggal isi-isi yang ketikan tadi. 1 pelatihan, untuk 2 tanpa pelatihan, kita tinggal ketik-ketik saja. Kita isi, kita selesaikan. Kemudian setelah data diinput semua, kita pergi ke analyze. Kemudian kita pilih yang non-parametric test, legalisi distrik, kemudian kita pilih independent sample, kemudian kita pindahkan salesman ke dalam tes variable list, kemudian kita masukkan kelompok pada grouping variable, kemudian kita pilih yang main with new test tipenya, kemudian kita klik define, kemudian grup 1 kita tulis 1, yang 2 kita tulis 2, kemudian kita OK, dan keluarlah hasilnya seperti ini. Untuk pengambilan keputusannya dapat dilihat pada kolom asing SIG2 tiletnya bahwa uji 2 sisinya 0,000. Di sini dapat dilihat nilai probabilitasnya terjadi di bawah 0,05, yang artinya H0 ditolak. Untuk yang keempat di sini ada uji data 3 atau lebih sampel berhubungan, yakni dependent. Untuk soalnya teman-teman bisa melihat di file atau video, disimak, dibaca, dan di bawah itu ada tabel datanya. Dan pertanyaannya dapat dibaca dari keempat rasa tersebut manakah yang memiliki mutu yang sama. Langsung saja kita ke SPSS dan kita ke variable view. Untuk yang pertama di sini ada yang namanya, di sini yang pertama ada rasa coklat, kemudian yang kedua ada rasa strawberry, yang ketiga ada rasa keju, kita ketik keju, yang keempat ada kelapa.
Kemudian desimalnya semuanya kita ganti menjadi 0 semua. Kemudian kita ke align, kita ganti menjadi left semuanya. Empat-empatnya kita ganti menjadi left. Kemudian ke measure-nya kita isi menjadi skull, dan skull. Kita ganti semuanya ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita ke data view. Kita paste data yang tadi ada di soal. Kemudian kita pergi ke analyze, kemudian kita pilih non-parametric test dan legacy dialog. Kemudian kita pilih yang correlated sample. Kemudian kita pindahkan yang coklat ke tes variabel. Kita pindahkan semuanya teman-teman. Kemudian kita pilih tipe tesnya. Kemudian kita oke. Setelah itu hasilnya sudah keluar seperti di tampilan layar berikut itu. Untuk pengambilan keputusannya ini dilihat dari kolom asymmetric, yakni 0,000. Dapat dilihat bahwa probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Dan dapat dilihat bahwa data di atas untuk yang mendapatkan nilai lebih besar, yakni rasa keju min 3,80. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.